Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hustami Ridang Nipohan, kelas 12 MIPA 3, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi yang berjudul mekanisme bayi tabung. Apa itu bayi tabung? Program bayi tabung atau bahasa medisnya in vitro fertilization adalah salah satu jenis teknologi reproduksi berbantu yang digunakan untuk membantu pasangan infertil, yakni yang sulit hamil atau mendapatkan keturunan. Beberapa kondisi yang membutuhkan prosedur program bayi tabung. Yang pertama, adanya kerusakan atau sumbatan pada tuba falopis sehingga sel telur sulit dibuahi atau embrio yang terbentuk tidak dapat bergerak ke arah rahim dan berimplantasi. Kedua, kelainan ovulasi sehingga sel telur yang siap dibuahi hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Kemudian endometriosis, yaitu di mana jaringan dinding rahim tumbuh di luar rahim, kerap mengganggu fungsi ovarium, rahim, dan tuba falopis sehingga kehamilan alami sulit terjadi. Yang terakhir, gangguan produksi dan fungsi sperma. Kelainan pada jumlah, pergerakan, dan bentuk sperma membuatnya sulit membuahi sel telur. Bagaimana proses bayi tabung? Yuk kita simak. Secara umum, siklus memiliki 5 tahap, yaitu induksi ovulasi, pengambilan sel telur, pengambilan sel sperma, pembuahan, dan transfer embrio. Satu siklus bayi tabung memakan waktu kurang lebih 3 minggu. Ada kalanya tahapan-tahapan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian dan prosesnya memakan waktu lebih lama. Proses bayi tabung yang pertama adalah induksi ovulasi. Siklus bayi tabung diawali dengan pemberian hormon sintesis untuk menstimulasi ovarium agar mampu memproduksi banyak sel telur. Stimulasi ovarium umumnya berlangsung antara 1-2 minggu sebelum sel telur siap diambil. Untuk menentukan apakah sel telur telah siap dipanen, dilakukan pemeriksaan yaitu USG transvaginal untuk melihat perkembangan folikel sel telur, dan kedua tes hormon yakni kadar estrogen dan progesteron untuk mengukur respon ovarium terhadap obat-obatan yang diberikan. Proses kedua yaitu pengambilan sel telur. Dalam bahasa medis, pengambilan sel telur disebut dengan ovarium pick up. Ini merupakan prosedur bedah untuk mengumpulkan sel telur yang sudah matang. Proses ini dapat dilakukan di ruang periksa dokter 34-36 jam setelah injeksi terakhir dan sebelum ovulasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses pengambilan sel telur, yaitu selama proses berlangsung, wanita akan diberikan obat sedatif dan anti nyeri. Kemudian metode pengambilan yang umum digunakan adalah aspirasi dengan bantuan USG transvaginal. Kemudian pengambilan sperma. Sampel cairan sperma umumnya diambil di klinik pada pagi hari pengambilan sel telur. Sampel dikumpulkan melalui masturbasi, dapat pula dilakukan melalui aspirasi sperma atau biopsi testis. Setelah terkumpul, cairan sperma dicuci agar potensi pembuahannya meningkat. Berikutnya adalah fertilisasi atau pembuahan. Pertemuan sel telur dan sel sperma berlangsung pada tahap ini. Ada 2 cara pembuahan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama IVF konvensional, di mana sel sperma dan sel telur ditempatkan pada satu cawan petri dan proses pembuahan dibiarkan terjadi secara alami. Yang kedua, ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, di mana sel sperma disuntikkan ke dalam sel telur melalui proses mikroinjeksi. Setelah sel telur berhasil dibuahi, dilakukan pemantauan perkembangan embrio. Tahapan ini disebut dengan kultur embrio, di mana embrio ditempatkan di dalam inkubator agar tumbuh kembangnya optimal.
Kemudian adalah transfer embrio. Setelah dikultur, embrio dengan kualitas terbaik akan dipilih untuk ditransfer ke dalam rahim wanita. Biasanya antara 1 sampai 2 embrio yang ditransfer. Transfer embrio dilakukan antara 2 sampai 5 hari setelah pengambilan sel telur. Bila sukses, embrio akan berimplantasi ke dalam dinding rahim sekitar 6 sampai 10 hari setelah pengambilan sel telur. Kemudian tahap terakhir adalah pasca prosedur. Setelah embrio ditransfer, wanita dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari. Namun, ovarium masih akan membengkak. Oleh sebab itu, wanita disarankan untuk menghindari aktivitas berlebihan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Efek samping yang umum antara lain keluar cairan bening atau darah dari vagina. Ini terjadi akibat usapan pada serviks sebelum transfer embrio. Kemudian nyeri payudara akibat kadar estrogen yang tinggi dan perut kembung atau kram ringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.